Aku dihina sebagai menantu yang tak berguna. Di pesta pensiun yang megah dan penuh pujian. Hingga mereka tak sadar. Semua itu dibiayai oleh perusahaanku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lina berdiri di ambang ruang tamu rumah mertuanya dengan tas kerja masih menggantung di bahu. Bau bunga segar bercampur wangi pembersih lantai menusuk hidungnya. Seperti pengingat bahwa hari ini bukan hari biasa. Sejak pagi, perasaan terasing itu sudah menempel di dadanya. Perasaan yang sama yang selalu datang setiap kali ia melangkah ke rumah ini, meski ia sudah bertahun-tahun menyandang status menantu. Di tengah ruangan, Bu Ratna berdiri dengan daftar panjang di tangan. Suaranya tegas dan penuh perintah. Perempuan itu bergerak dari satu sudut ke sudut lain, memastikan taplak meja rata, susunan kursi simetris, dan warna pita sesuai dengan tema pesta pensiunnya. Semua orang tampak sibuk mengikuti arahan, kecuali Lina, yang berdiri seolah tak terlihat. Budi, pastikan catering datang tepat waktu. Jangan sampai tamu penting menunggu, kata Bu Ratna tanpa menoleh. Iya, Bu. Jawab Budi cepat, suami Lina, yang langsung mencatat di ponselnya. Lina melangkah masuk lebih jauh, menurunkan tasnya perlahan. Ia menunggu, seperti biasa, menunggu ada yang bertanya atau sekadar menoleh padanya. Namun Bu Ratna sudah lebih dulu bersuara, kali ini dengan nada yang terdengar ringan namun mengiris. Lina, kamu bisa duduk saja. Dari dulu juga kamu tidak pernah terlibat urusan begini, katanya sambil tersenyum tipis. Lagi pula, yang begini-begini kan perlu orang yang benar-benar berkontribusi. Kata berkontribusi menggantung di udara. Lina merasakannya seperti beban yang jatuh tepat di dadanya. Ia tahu, sindiran itu bukan hal baru. Namun setiap kali diucapkan, rasanya selalu seperti luka lama yang dibuka tanpa peringatan. Budi menoleh sekilas ke arah Lina, ragu sejenak, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Lina menangkap pesan itu dengan jelas. Diam adalah pilihan paling aman. Ia berjalan ke kursi di sudut ruangan, duduk dengan punggung tegak. Dari tempatnya, ia bisa melihat Pak Surya, ayah mertua, yang duduk membaca koran. Pria itu mengangkat wajahnya sebentar, bertemu pandang dengan Lina, lalu kembali menunduk. Tatapan singkat itu penuh keengganan, seolah ia ingin berkata sesuatu namun memilih menelannya. Lina menarik napas dalam. Dalam benaknya, terlintas kilasan-kilasan kecil yang selalu ia simpan rapi. Usaha yang tak pernah disebut, keputusan-keputusan yang ia ambil diam-diam, dan kesabarannya yang sering disalahartikan sebagai ketidakmampuan. Ia sudah lama belajar untuk tidak membalas. Diam, baginya, adalah cara bertahan. Tema bunganya jangan terlalu sederhana, lanjut Bu Ratna, suaranya terdengar jelas ke seluruh ruangan. Ini pesta pensiun, bukan acara kecil. Untung ada yang mengurus, bukan cuma datang dan duduk manis. Beberapa orang tersenyum canggung. Lina menunduk, jemarinya saling menggenggam. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk berdiri dan berkata bahwa ia juga mampu, bahwa ia juga bekerja keras. Namun dorongan itu cepat ia tekan. Ia sudah terlalu sering mencoba, dan hasilnya selalu sama. Dianggap berlebihan, dianggap tidak tahu diri. Budi mendekat, mencondongkan badan sedikit. Sabar ya, katanya pelan, tanpa menatap mata Lina. Ibu lagi capek. Kalimat itu terasa seperti penutup dari semua kemungkinan. Lina mengangguk kecil. Ia tidak ingin berdebat, tidak hari ini. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah, bukan ledakan, melainkan pergeseran halus, seperti tanah yang mulai retak sebelum longsor. Saat Bu Ratna berjalan melewati Lina, langkahnya berhenti sesaat. Oh iya, nanti kalau tamu datang, kamu jangan salah kostum. Jangan sampai kelihatan tidak pantas, katanya sambil melirik pakaian Lina yang rapi namun sederhana. Ini acara penting. Lina mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tidak ada kemarahan di wajah Lina, hanya ketenangan yang dingin. Baik, Bu, jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Bu Ratna melangkah pergi tanpa komentar tambahan. Namun bagi Lina, kata baik yang ia ucapkan terasa berbeda.
Bukan lagi tanda menyerah, melainkan janji pada dirinya sendiri untuk memperhatikan setiap detail, setiap kata, setiap perlakuan. Ia menyadari sesuatu sore itu. Rasa sakit yang ia simpan selama ini tidak lagi hanya melukai, tetapi mulai menumpuk menjadi sesuatu yang menuntut ruang. Dan meski ia masih memilih diam, Lina tahu, diamnya kali ini bukan karena tidak punya suara, melainkan karena ia sedang menimbang risiko dari saat ia akhirnya memutuskan untuk menggunakannya. Rasa dingin dari tatapan Bu Ratna sore itu masih tertinggal di benak Lina bahkan setelah ia dan Budi meninggalkan rumah mertuanya. Di dalam mobil, suasana hening seperti sengaja dipelihara. Lina menatap jalan di depan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, sementara dadanya terasa berat oleh kalimat-kalimat yang tak terucap. Budi menyetir dengan satu tangan, tangan lainnya sesekali mengetuk setir. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara. "Maaf soal tadi," katanya. Suaranya terdengar hati-hati. "Mama memang begitu. Kamu jangan dimasukkan ke hati." Lina menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke depan. "Aku tidak memasukkan ke hati," jawabnya pelan. Kalimat itu terdengar jujur sekaligus kosong. Ia tidak sedang tersinggung, ia sedang lelah. Budi meliriknya. "Aku cuma minta kamu mengalah saja, Lin. Demi suasana keluarga tetap damai. Ini kan masa penting buat ibu." Kata mengalah membuat bahu Lina menegang. Ia mengingat berapa kali kata itu diucapkan dalam berbagai bentuk. Sabar, maklum, jangan besar-besarkan. Semua selalu bermuara pada satu hal, dirinya yang harus menyingkir sedikit lagi. "Aku sudah mengalah," katanya akhirnya. Nada suaranya tetap datar, tapi ada sesuatu yang bergetar di baliknya. Sejak awal. Budi tidak menjawab. Mobil terus melaju, membawa mereka pulang dengan jarak yang terasa lebih jauh dari biasanya. Malam itu, Lina berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Budi sudah tertidur di sampingnya, napasnya teratur. Lina memandangi langit-langit, pikirannya berkelana pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Ia teringat betapa sering ia menahan diri, menurunkan suaranya, mengubur keinginannya sendiri agar tidak dianggap memperkeruh suasana. Semua pengorbanan itu dilakukan dengan satu keyakinan. Suatu hari, ia akan dipahami. Keyakinan itu kini terasa rapuh. Keesokan harinya, Lina bertemu Maya di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Maya datang dengan senyum lebar, namun senyum itu perlahan memudar saat melihat wajah Lina yang tampak lebih pucat dari biasanya. Mereka duduk berhadapan, secangkir kopi mengepul di antara mereka. "Kamu kelihatan capek," kata Maya tanpa basa-basi. Nada suaranya lembut, penuh perhatian. "Bukan capek kerja. Capek yang lain." Lina mengaduk kopinya perlahan. Sendok kecil beradu dengan cangkir, menghasilkan bunyi pelan yang menenangkan. Ia sempat ragu, lalu berkata, "Aku cuma lagi banyak pikiran." Maya mengangguk, menunggu. Ia sudah lama mengenal Lina, cukup lama untuk tahu kapan sahabatnya itu sedang menahan sesuatu. "Tentang keluarga suamimu." Lina tersenyum tipis. "Tentang aku yang selalu diminta mengalah." Kalimat itu keluar begitu saja, dan setelah mengucapkannya, Lina merasa dadanya sedikit lebih ringan. Ia menceritakan tentang persiapan pesta, sindiran Bu Ratna, dan permintaan Budi agar ia tetap diam. Maya mendengarkan tanpa menyela, alisnya mengernyit semakin dalam. "Dan kamu masih bertahan?" tanya Maya pelan. Lina mengangguk. "Aku menikah bukan untuk menang sendiri. Aku ingin rumah tanggaku utuh." Maya menatapnya lama. "Tapi utuh buat siapa, Lin?" Pertanyaan itu membuat Lina terdiam. Ia menunduk, memperhatikan pantulan wajahnya di permukaan kopi. Ia menyadari betapa asing wajah itu tampak, tenang di luar, retak di dalam. "Aku takut, aku Lina akhirnya. Kalau aku berhenti mengalah, semuanya akan runtuh." Maya menghela napas. "Atau mungkin, yang runtuh hanya ilusi damai yang selama ini kamu jaga sendirian." Kata-kata itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena tepat. Lina tahu Maya tidak sedang menghakimi. Sahabatnya itu hanya menyuarakan sesuatu yang selama ini ia hindari. Sepulang dari kafe, Lina duduk sendirian di mobilnya sebelum menyalakan mesin. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kelelahan yang menumpuk.
Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah bertahan tanpa batas benar-benar bentuk cinta, atau justru cara perlahan menghapus dirinya sendiri. Malam itu, saat Budi kembali menyinggung soal pesta dan meminta Lina, tetap seperti kemarin saja, Lina tidak langsung menjawab. Ia mengangguk, seperti biasa, namun di dalam dirinya ada keputusan kecil yang mulai terbentuk. Ia akan tetap diam, tetapi kali ini bukan karena takut. Ia ingin melihat sejauh mana ia masih sanggup menahan. Dan apa yang sebenarnya akan terjadi jika suatu hari ia berhenti. Keputusan kecil yang diambil Lina malam sebelumnya masih bergaung di kepalanya ketika ia kembali melangkahkan kaki ke rumah mertuanya. Kali ini, ia datang dengan kesadaran penuh bahwa setiap kata yang ia dengar akan kembali menumpuk di dadanya. Ia sudah memilih diam, tetapi diam itu kini terasa jauh lebih berat karena ia tahu persis apa yang sedang ia lindungi. Ruang keluarga dipenuhi suara tawa dan obrolan. Bu Ratna duduk di kursi tengah, dikelilingi beberapa kerabat yang datang membantu persiapan lanjutan pesta. Di hadapannya, sebuah map tebal terbuka, berisi rincian anggaran dan daftar tamu. Lina berdiri di dekat pintu, menunggu momen yang tepat untuk bergabung, meski ia tahu kehadirannya lebih sering dianggap formalitas. Untung masih banyak relasi lama yang ingat jasa saya, ujar Bu Ratna dengan nada bangga. Tangannya mengetuk map itu ringan. Kalau tidak, mana mungkin acara sebesar ini bisa terwujud? Pensiun itu bukan akhir, tapi penghargaan. Beberapa orang mengangguk setuju. Pak Surya tersenyum tipis dari sofa, sesekali menimpali dengan kalimat pendek yang mendukung. Budi berdiri di dekat ibunya, wajahnya memancarkan kebanggaan yang sama. Lina memperhatikan semua itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan, campuran antara hampa dan perih. Ia tahu kebenaran di balik angka-angka di map itu. Setiap pos dana, setiap pembayaran vendor, semuanya bersumber dari satu tempat yang sama. Ia mengingat percakapan singkat dengan Adit beberapa hari lalu, ketika ia hanya meminta laporan singkat dan menerima konfirmasi yang tak pernah ia sangkal. Perusahaannya menanggung semuanya, atas persetujuannya sendiri. Bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab profesional yang selama ini ia jalani tanpa pengakuan. Lina, kamu dengarkan. Bu Ratna tiba-tiba menoleh. Ini semua berkat pengalaman saya. Kamu bisa belajar, supaya tahu bagaimana membangun nama. Nada itu tidak sekadar menggurui, itu menegaskan posisi. Lina mengangguk perlahan. Iya, Bu. Jawaban singkat itu terasa seperti menelan sesuatu yang pahit. Ia merasakan tatapan beberapa orang tertuju padanya, menunggu reaksi lain yang tak pernah datang. Di dalam kepalanya, ada dorongan kuat untuk berkata jujur, untuk meluruskan kebanggaan yang salah alamat. Namun ia kembali mengingat permintaan Budi, kekhawatirannya sendiri, dan keputusan kecil yang ia buat untuk tetap diam, setidaknya untuk saat ini. Saat jeda percakapan terjadi, Lina melangkah ke dapur, berpura-pura membantu menyiapkan minuman. Di sana, ia akhirnya bisa menarik napas lebih panjang. Tangannya gemetar saat menuang air, bukan karena lelah fisik, melainkan karena tekanan yang terus menekan dari dalam. Ia menyadari, diam kali ini bukan lagi soal menjaga suasana, melainkan menahan kebenaran yang secara perlahan menggerogoti harga dirinya. Budi menyusul ke dapur. Ibu memang bangga, katanya, mencoba terdengar ringan. Itu wajar. Lina menatap gelas di tangannya. Bangga itu wajar, jawabnya. Kalau sesuai dengan kenyataan. Budi terdiam sejenak. Kamu tahu maksudku. Tidak perlu dibesar-besarkan. Kalimat itu terdengar seperti penutup. Lina mengangguk lagi, namun kali ini ia merasakan ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Ia tidak sedang meminta pengakuan, hanya kejujuran. Dan ketidakhadiran kejujuran itu membuatnya bertanya-tanya tentang fondasi pernikahan yang selama ini ia jaga. Kembali ke ruang keluarga, Bu Ratna melanjutkan ceritanya tentang masa-masa bekerja dulu, tentang orang-orang penting yang pernah ia bantu. Lina duduk di sudut, mendengarkan sambil memerhatikan setiap detail wajah ibu mertuanya. Keyakinan penuh, senyum puas, dan rasa berhak yang begitu kuat. Semua itu berdiri di atas rahasia yang Lina simpan sendirian. Saat pertemuan usai dan para kerabat mulai berpamitan, Lina membantu membereskan tanpa diminta. Pak Surya sempat menatapnya lebih lama kali ini,
seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tetap memilih diam. Tatapan itu justru menambah beban Lina, karena ia sadar ada kebenaran yang diketahui lebih dari satu orang, tetapi hanya dirinya yang memikul konsekuensinya. Di perjalanan pulang, Lina memandang keluar jendela mobil. Lampu jalan memantul di kaca, menciptakan bayangan samar wajahnya sendiri. Ia merasa semakin kecil, bukan karena hinaan, tetapi karena perannya yang disempitkan oleh kebohongan yang ia biarkan tumbuh. Malam itu, Lina duduk di tepi tempat tidur. Ponselnya menyala dengan pesan masuk dari Adit yang menanyakan konfirmasi pembayaran berikutnya. Lina mengetik balasan singkat, lalu berhenti sejenak sebelum mengirim. Jarinya ragu, pikirannya berputar. Ia menekan kirim, menyetujui kelanjutan dana, sambil menyadari bahwa setiap persetujuan baru berarti satu lapis tekanan lagi yang harus ia tanggung. Dan rahasia ini tidak akan selamanya bisa ia simpan tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Keheningan yang menyertai persetujuan terakhir Lina pada pembayaran lanjutan pesta masih menempel di pikirannya ketika akhir pekan tiba. Ia kembali ke rumah mertuanya dengan perasaan yang lebih rapuh dari sebelumnya. Bukan karena hinaan yang ia duga akan kembali muncul, melainkan karena pertanyaan yang mulai berulang di kepalanya. Sampai kapan aku bisa terus begini? Hari itu, keluarga besar berkumpul. Beberapa sepupu dan kerabat jauh Bu Ratna datang untuk memastikan persiapan pesta berjalan sesuai rencana. Suasana rumah lebih ramai, namun bagi Lina, keramaian justru memperjelas posisinya. Ada di tengah banyak orang, tetapi tetap sendiri. Bu Ratna bergerak di antara tamu dengan percaya diri. Setiap kali ia bicara, suaranya terdengar lebih lantang dari biasanya, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. Lina duduk di samping Rina, kakak iparnya, yang sejak awal memperhatikannya dengan raut berbeda. Sekarang apa-apa sudah beres, kata Bu Ratna sambil tersenyum puas. Untung saya masih punya kemampuan mengurus hal-hal besar begini. Tidak semua orang bisa, apalagi yang terbiasa cuma ikut saja. Beberapa orang tertawa kecil. Lina merasakan telapak tangannya menghangat. Sindiran itu jelas arahnya, dan kali ini tidak lagi disamarkan. Ia menunduk, menata napas, mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. Rina melirik Lina, alisnya berkerut. Ia lalu menoleh ke arah ibunya. Maksud ibu siapa? Tanyanya dengan nada datar, namun cukup terdengar. Bu Ratna tersenyum tanpa rasa bersalah. Ah, bukan siapa-siapa. Ibu cuma bicara umum. Kalau merasa tersindir, mungkin memang ada yang perlu dipikirkan. Jawaban itu membuat udara di ruangan berubah. Lina merasakan dada Rina naik turun, menahan sesuatu. Untuk pertama kalinya, Lina melihat ada orang lain yang benar-benar menangkap apa yang selama ini ia alami. Pak Surya yang duduk di kursi dekat jendela meletakkan cangkirnya. Sudahlah, katanya pelan. Ini mau acara baik. Jangan diperpanjang. Kalimat itu terdengar seperti penenang. Namun bagi Lina, ia justru terasa seperti penutup paksa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada keberpihakan. Hanya ajakan untuk kembali diam. Rina tidak melanjutkan, tetapi tangannya menyentuh lengan Lina sebentar. Sentuhan singkat itu mengandung permintaan maaf yang tak terucap. Lina membalasnya dengan senyum kecil, meski di dalam dirinya ada rasa perih yang semakin jelas. Ia menyadari bahwa pembelaan setengah hati tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlalu sering diulang. Setelah makan siang, Lina membantu membereskan meja. Bu Ratna kembali melontarkan komentar, kali ini lebih terang-terangan. Lina memang rajin membereskan. Cocoknya ya di belakang layar. Kalau urusan besar, biar yang paham. Beberapa kerabat mengangguk tanpa berpikir panjang. Lina merasakan pipinya memanas. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di sudut ruangan, ia melihat Rina menggeleng pelan, seolah tidak menyetujui, namun tak berkata apa-apa lagi. Di teras belakang, Lina berhenti sejenak. Udara siang terasa berat. Ia menatap halaman, pikirannya berputar pada satu kesimpulan yang mulai sulit ia bantah. Diamnya selama ini telah memberi ruang bagi penghinaan untuk tumbuh tanpa batas. Ia tidak lagi yakin apakah keputusannya untuk terus mengalah benar-benar melindungi pernikahannya, atau justru memberi izin pada orang lain untuk merendahkannya. Pak Surya mendekat, berdiri di sampingnya. Kamu jangan dimasukkan ke hati, katanya pelan, menatap ke depan.
Ibumu itu, memang begitu. Lina menoleh. Kalau begitu terus, apa tidak akan berubah, Pak? Pak Surya terdiam. Ia menarik napas, lalu berkata singkat, sabar saja. Jawaban itu membuat Lina tersenyum pahit. Ia menyadari, bagi Pak Surya, ketenangan berarti tidak mengguncang apapun, meski ada yang terluka. Dan kesadaran itu membuat Lina merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Saat pulang, Lina duduk di kursi penumpang, membiarkan Budi menyetir. Ia tidak menceritakan detail kejadian hari itu. Bukan karena tidak penting, melainkan karena ia mulai ragu apakah ceritanya akan benar-benar didengar. Di dalam hatinya, pertanyaan itu kembali muncul, kali ini lebih tegas. Jika semua orang memilih diam, apakah aku juga harus terus begitu? Lina belum punya jawabannya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa mengalah adalah satu-satunya jalan yang aman. Pertanyaan yang terus berputar di kepala Lina sejak pertemuan keluarga terakhir belum juga menemukan jawabannya. Jika semua orang memilih diam, apakah aku juga harus terus begitu? Kalimat itu kembali muncul saat ia duduk sendirian di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Pekerjaan yang biasanya memberinya kendali kini terasa jauh, seolah pikirannya terbelah antara tanggung jawab profesional dan luka pribadi yang tak kunjung sembuh. Sore itu, Maya datang tanpa banyak basa-basi. Ia langsung melepas tasnya dan duduk di seberang Lina, memperhatikan wajah sahabatnya dengan sorot mata yang tajam namun penuh kepedulian. Kamu makin sering melamun, katanya. Dan itu bukan kebiasaanmu. Lina tersenyum tipis. Mungkin aku cuma capek. Maya menggeleng pelan. Capek itu biasanya selesai dengan tidur. Yang kamu alami kelihatan seperti kehabisan batas. Kalimat itu membuat Lina terdiam. Ia menunduk, jemarinya meremas ujung kertas di meja. Ada dorongan untuk membantah, tetapi yang muncul justru kejujuran yang selama ini ia tahan. Aku sudah terlalu lama mengorbankan diri, aku Lina pelan. Dan aku tidak tahu kapan harus berhenti. Maya menarik kursinya lebih dekat. Lina, mengalah itu pilihan. Tapi kalau tidak ada batasnya, itu bukan lagi mengalah. Itu menghapus diri. Kata-kata itu membuat dada Lina sesak. Ia menghela napas panjang, seolah menyiapkan dirinya untuk mengucapkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapi. Aku takut, katanya akhirnya. Takut kalau aku bersuara, aku akan kehilangan rumah tanggaku. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap Lina lama, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, kamu takut kehilangan pernikahan, atau takut menghadapi kenyataan tentang pernikahan itu? Pertanyaan itu terasa seperti cermin yang tiba-tiba diletakkan di hadapan Lina. Ia teringat Budi, sikapnya yang selalu meminta damai, caranya menghindari konflik, dan kebiasaannya berdiri setengah langkah di belakang ibunya. Dulu, Lina melihat itu sebagai kelembutan. Kini, ia mulai melihatnya sebagai ketidakberanian. Aku mencintainya, kata Lina, hampir berbisik. Tapi aku lelah merasa sendirian di dalam pernikahan. Maya mengangguk. Cinta tidak seharusnya membuatmu menghilang. Percakapan itu meninggalkan jejak yang dalam. Setelah Maya pergi, Lina duduk lama, memandangi ruang tamu yang sunyi. Ia menyadari, ketakutannya selama ini telah membentuk caranya bersikap, bukan hanya pada keluarga mertua, tetapi juga pada Budi. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia memilih diam, ia sekaligus memilih untuk tidak menuntut apapun darinya. Malamnya, Budi pulang lebih larut dari biasanya. Lina memperhatikannya dari dapur saat ia membuka sepatu. Wajahnya tampak lelah namun tenang. Tidak ada tanda bahwa hari-harinya terguncang seperti milik Lina. Kamu kelihatan capek, kata Budi sambil menuang air minum. Lina mengangguk. Aku banyak berpikir. Budi tersenyum kecil. Soal mama lagi. Nada itu ringan, terlalu ringan. Lina merasakan sesuatu bergetak di dadanya. Bukan amarah, melainkan jarak. Soal kita, jawabnya. Budi terdiam sejenak. Kita baik-baik saja, kan? Pertanyaan itu membuat Lina menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Ia menyadari betapa seringnya Budi menganggap diam sebagai tanda baik-baik saja, tanpa pernah bertanya lebih jauh.
Kita baik-baik saja karena aku selalu bilang tidak apa-apa, kata Lina pelan. Tapi aku tidak tahu sampai kapan. Budi menghela napas, terlihat tidak nyaman. Aku cuma tidak mau ribut, Lin. Keluargaku sudah cukup sensitif. Kalimat itu terdengar familiar. Dan justru karena itulah Lina merasa hatinya semakin berat. Ia menyadari bahwa Budi tidak benar-benar melihat pengorbanannya sebagai masalah, melainkan sebagai solusi yang nyaman. Malam itu, Lina berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan napas Budi di sampingnya. Ia memikirkan kata-kata Maya, ketakutannya sendiri, dan tatapan Bu Ratna yang selalu meremehkan. Untuk pertama kalinya, Lina tidak hanya bertanya apakah ia harus bersuara, tetapi juga bertanya pada dirinya sendiri. Jika aku terus diam, siapa aku dalam pernikahan ini? Pertanyaan itu tidak memberinya jawaban, tetapi meninggalkan tekanan baru yang tak bisa ia abaikan. Dan tekanan itu membuatnya sadar bahwa keputusan apapun yang akan ia ambil ke depan, diam atau bersuara, akan membawa risiko yang tak lagi bisa ia hindari. Tekanan yang tertinggal dari percakapan dengan Maya dan malam tanpa jawaban bersama Budi masih melekat saat Lina kembali duduk di ruang keluarga rumah mertuanya. Rapat keluarga sore itu dimaksudkan untuk mematangkan detail akhir pesta pensiun. Tetapi bagi Lina, pertemuan ini terasa seperti ujian terakhir bagi kesabarannya. Ia datang dengan perasaan waspada, seolah tubuhnya sudah lebih dulu tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Bu Ratna duduk di ujung meja, memegang daftar agenda. Suaranya mantap, penuh otoritas. Di sekeliling meja, Pak Surya, Budi, Rina, dan beberapa kerabat dekat duduk mendengarkan. Lina mengambil tempat di sisi meja, berusaha tetap hadir tanpa menarik perhatian, kebiasaan yang sudah lama ia pelihara. Kita perlu memastikan semua berjalan rapi, kata Bu Ratna. Aku tidak mau ada kesalahan kecil yang memalukan. Ia menatap satu persatu, lalu pandangannya berhenti pada Lina. Terutama soal koordinasi. Jangan sampai ada yang sok membantu tapi malah mengacaukan. Kata-kata itu jatuh dengan sengaja. Lina merasakan panas merambat ke wajahnya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Di dalam dirinya, ada peringatan halus yang menyuruhnya bersiap. Budi tersenyum kecil. Mama cuma bercanda, katanya cepat, seolah ingin meringankan suasana. Namun Bu Ratna melanjutkan, suaranya kali ini lebih jelas. Bercanda juga ada benarnya. Lina itu baik, tapi urusan besar seperti ini memang bukan bidangnya. Lebih baik dia fokus saja jadi pendamping yang mendukung. Beberapa orang tertawa ringan. Rina menunduk, rahangnya mengeras. Pak Surya menggeser duduknya, tetapi tidak berkata apa-apa. Lina merasakan sesuatu di dadanya, bukan lagi perih yang familiar, melainkan retakan kecil yang menyebar perlahan. Ia tidak lagi hanya merasa direndahkan, ia merasa dipertontonkan. Dan yang paling menyakitkan, ia berdiri sendirian di tengah ruangan itu. Bu Ratna, kata Lina akhirnya. Suaranya tenang, hampir terlalu tenang. Kalau ada yang perlu diperbaiki, saya bisa membantu. Bu Ratna tersenyum tipis. Tidak usah. Kamu sudah cukup membantu dengan tidak merepotkan. Kalimat itu membuat ruangan sunyi sejenak. Lina menoleh ke Budi, menunggu. Menunggu satu kalimat sederhana yang bisa menariknya kembali dari jurang perasaan ini. Budi menghela napas. Lin, jangan sensitif. Mama itu memang suka bercanda begitu. Tidak ada maksud merendahkan. Kata sensitif terasa lebih tajam dari hinaan itu sendiri. Lina menatap Budi lama, mencoba memahami bagaimana seseorang yang begitu dekat dengannya bisa begitu jauh dalam satu momen. Ia menyadari, bagi Budi, kenyamanan ibunya selalu lebih mendesak daripada perasaan istrinya. Rina akhirnya angkat suara. Tapi candanya sudah berulang. Bu. Bu Ratna menoleh cepat. Kamu jangan ikut-ikut. Ibu tahu apa yang Mama katakan. Pak Surya kembali berdeham. Sudah, kita lanjut saja. Dan sekali lagi, diam dipilih sebagai penutup. Lina menunduk, jemarinya mencengkeram lutut. Ia merasa seolah ada garis tak kasat mata yang akhirnya terputus. Bukan ledakan emosi, bukan tangisan, hanya kelelahan yang mendalam, seperti sesuatu di dalam dirinya menyerah. Rapat berlanjut, namun Lina tidak lagi benar-benar hadir. Ia mendengar suara-suara itu dari kejauhan,
seolah ia berada di ruangan lain. Setiap kata Bu Ratna terasa seperti pengingat bahwa posisinya telah ditetapkan tanpa persetujuannya. Saat pertemuan selesai, Lina berdiri lebih dulu. Ia tidak berpamitan panjang, hanya mengangguk singkat. Di teras, udara sore terasa dingin. Ia menatap langit, mencoba menahan getaran di dadanya. Budi menyusul. "Kamu kenapa pergi duluan?" Lina menoleh. "Aku lelah." "Karena ibu?" Budi bertanya, nadanya mulai defensif. "Aku sudah bilang, itu cuma bercanda." Lina menarik napas panjang. "Kalau bercanda itu membuatku terus merasa kecil, mungkin masalahnya bukan di perasaanku." Budi terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang bercampur penolakan. "Kamu terlalu membesar-besarkan." Jawaban itu membuat Lina mengangguk pelan. Bukan sebagai tanda setuju, melainkan penerimaan pahit. Ia menyadari, tidak semua retakan terlihat dari luar, dan tidak semua kerusakan disadari oleh orang yang menyebabkannya. Di perjalanan pulang, Lina memandang jalan dengan mata kosong. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana menjaga suasana atau menghindari konflik. Untuk pertama kalinya, ia memikirkan kemungkinan lain, bahwa mungkin, yang selama ini ia jaga dengan diam justru sedang runtuh pelan-pelan. Dan pikiran itu, meski menakutkan, terasa lebih jujur daripada semua alasan yang pernah ia terima. Retakan yang Lina rasakan di dadanya sejak rapat keluarga itu tidak juga menutup. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, bekerja, pulang, dan kembali diam, tetapi ada jarak baru yang tumbuh antara dirinya dan rumah yang selama ini ia sebut aman. Setiap kali mengingat kalimat Bu Ratna dan pembelaan Budi yang terasa kosong, Lina merasakan kelelahan yang berbeda, kelelahan karena terus menahan kebenaran. Pagi itu, Lina duduk di ruang kerjanya di kantor. Jendela besar di depannya memantulkan cahaya matahari, namun pikirannya gelap. Ponselnya bergetar, menampilkan nama Adit. Lina menghela napas sebelum mengangkat panggilan itu. "Pagi, Lin." Suara Adit terdengar profesional seperti biasa. "Aku cuma mau memastikan satu hal. Semua pembayaran untuk acara pensiun itu sudah kami proses penuh, sesuai instruksimu." Lina menutup mata sejenak. "Semuanya?" "Iya," jawab Adit tanpa ragu. "Mulai dari catering, dekorasi, sampai venue. Totalnya sesuai laporan yang sudah aku kirim. Tidak ada pihak lain." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun dampaknya terasa besar. Lina tahu hal itu sejak awal, tetapi mendengarnya kembali, diucapkan dengan begitu jelas, membuat kenyataan itu terasa lebih nyata. "Baik," katanya akhirnya. "Terima kasih sudah memastikan." "Ada yang perlu diubah?" tanya Adit. Nada suaranya mengandung perhatian, bukan sekadar formalitas. Ia mengenal Lina cukup lama untuk tahu kapan ada sesuatu yang tidak beres. "Belum," jawab Lina singkat. Ia belum siap menjelaskan lebih jauh. Setelah panggilan berakhir, ia meletakkan ponsel di meja dan menatap kosong ke layar laptop. Angka-angka di laporan keuangan itu bukan sekadar data. Semuanya adalah bukti dari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Siang itu, Lina bertemu Maya untuk makan siang singkat. Ia tidak berniat membicarakan apapun, tetapi Maya langsung menangkap kegelisahan di wajahnya. "Ada apa lagi?" tanya Maya pelan. "Adit memastikan semua dana dari perusahaanku," kata Lina tanpa berputar-putar. "Tidak ada satupun yang dari relasi Bu Ratna." Maya terdiam sejenak. "Dan kamu masih membiarkan semua orang percaya sebaliknya?" Lina mengangguk. "Kalau kebenaran itu keluar, semuanya akan berubah. Bukan cuma hubungan dengan Bu Ratna. Budi juga." Maya menatapnya tajam. "Kamu takut kehilangan dia?" Lina menunduk. "Aku takut melihat siapa dia sebenarnya." Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Namun kata-kata Maya menempel di benak Lina saat ia pulang ke rumah sore itu. Ia mendapati Budi duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan santai, seolah tidak ada yang terjadi di dunia mereka. "Kamu kelihatan capek," kata Budi tanpa mengalihkan pandangan. "Aku memang capek," jawab Lina. Ia duduk di sofa seberang, memperhatikannya. Ada dorongan kuat untuk mengatakan semuanya. Tentang dana, tentang penghinaan, tentang perasaannya.
Namun bayangan konsekuensinya membuat kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Budi mematikan televisi. Soal kemarin. Ibu tidak bermaksud jahat. Lina tersenyum pahit. Aku tahu. Jawaban itu membuat Budi menghela napas lega. Dan disitulah Lina merasakan sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Ia sadar bahwa ketenangannya dibeli dengan kebohongan kecil yang terus ia pelihara. Malam itu, Lina duduk sendirian di balkon. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa kesunyian yang ia butuhkan. Ia membuka kembali pesan-pesan dari Adit, melihat rincian pembayaran yang semakin panjang. Setiap angka adalah pengingat akan kendali yang sebenarnya ia miliki, kendali yang selama ini ia lepaskan demi menjaga perasaan orang lain. Ia membayangkan wajah Bu Ratna jika kebenaran terungkap, kebanggaan yang runtuh, kata-kata yang mungkin berubah menjadi kemarahan. Ia juga membayangkan wajah Budi, kebingungan dan pembelaan yang mungkin beralih menjadi tuduhan. Dan di antara semua bayangan itu, Lina melihat dirinya sendiri, berdiri dengan pilihan yang tak lagi bisa dihindari. Diam berarti melanjutkan peran yang menggerogoti harga dirinya. Bersuara berarti mengguncang fondasi yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Untuk pertama kalinya, Lina menyadari bahwa kedua pilihan itu sama-sama berisiko, dan tidak ada lagi jalan yang sepenuhnya aman. Ia menutup ponselnya, menatap gelap di hadapannya. Lina belum membuat keputusan malam itu. Namun sesuatu di dalam dirinya telah bergeser. Ia tidak lagi bertanya apakah ia berhak bersuara, melainkan kapan ia sanggup menanggung akibatnya. Kesadaran bahwa tidak ada lagi jalan aman masih menggantung di benak Lina ketika pagi itu ia menyiapkan sarapan. Gerakannya rapi dan terukur, seperti biasa. Namun pikirannya terus kembali pada satu hal. Ia tidak bisa lagi menanggung semuanya sendiri. Retakan yang selama ini ia rasakan telah melebar. Dan untuk pertama kalinya, Lina tahu ia harus menguji satu hal yang paling ia takuti, meminta Budi benar-benar berdiri di sisinya. Budi duduk di meja makan, menatap layar ponselnya. Lina menuangkan kopi, lalu duduk berhadapan dengannya. Ia menunggu momen yang tepat, lalu memutuskan tidak menunggu lagi. Budi, katanya pelan, namun jelas. Aku perlu bicara. Budi mengangkat wajahnya. Soal ibu lagi. Bukan cuma soal ibu, jawab Lina. Soal kita. Nada suara Lina membuat Budi meletakkan ponselnya. Kenapa? Lina menarik napas dalam. Aku ingin kamu berdiri di sisiku. Bukan di tengah-tengah. Bukan dengan alasan bercanda atau situasi. Aku ingin kamu bilang ke Mama kalau caranya bicara ke aku sudah kelewat batas. Kata-kata itu keluar tanpa getaran. Tetapi justru ketenangan itulah yang menunjukkan betapa seriusnya Lina. Ia menatap Budi, menunggu reaksi yang selama ini ia harapkan. Budi mengusap wajahnya. Lin, kamu tahu sendiri situasinya. Ini masa pensiun Mama. Semua orang lagi sensitif. Kalau aku menegur sekarang, nanti malah jadi masalah besar. Masalah besar buat siapa? Tanya Lina pelan. Buat semua orang. Jawab Budi cepat. Buat keluarga. Lina menunduk sejenak, lalu kembali menatapnya. Buat aku juga keluarga. Budi terdiam, namun hanya sebentar. Aku cuma tidak mau memperkeruh keadaan. Kamu bisa sabar sedikit lagi, kan? Kalimat itu terdengar persis seperti yang sudah ia dengar bertahun-tahun. Dan disitulah kekecewaan Lina berubah bentuk. Bukan lagi rasa sakit yang ingin diluapkan, melainkan pemahaman dingin yang membuat dadanya sunyi. Budi tidak menghindar karena tidak mengerti, melainkan karena memilih aman. Aku sudah sabar, kata Lina. Aku cuma minta kamu satu kali saja ada di sisiku. Budi menghela napas panjang. Kamu terlalu menekan aku. Ini bukan soal berpihak. Ini soal waktu yang tidak tepat. Lina mengangguk perlahan. Ia tidak lagi ingin membantah. Ia merasa sesuatu di dalam dirinya berhenti berharap. Ia berdiri, membawa piring ke dapur, meninggalkan Budi di meja makan dengan wajah bingung. Sepanjang hari, Lina menjalani rutinitasnya dengan kesadaran baru. Setiap pesan singkat dari Budi, setiap pembicaraan ringan tentang pesta, kini terdengar berbeda. Ia melihat pola yang dulu ia abaikan, bagaimana setiap konflik selalu disederhanakan, setiap luka dikecilkan, dan setiap pengorbanannya dianggap sebagai hal wajar.
Sore itu, Lina menerima pesan dari Rina yang menanyakan kabarnya. Lina membalas singkat, tidak ingin membuka percakapan panjang. Ia tahu Rina peduli, tetapi ia juga tahu bahwa kepedulian tanpa tindakan tidak lagi cukup baginya. Malamnya, Lina duduk di ruang tamu bersama Budi. Televisi menyala, namun tak ada yang benar-benar menonton. Lina memperhatikan suaminya dari samping, wajah yang selama ini ia percayai sebagai tempat pulang. Ia menyadari betapa jarangnya Budi benar-benar melihatnya, bukan sebagai penenang keadaan, tetapi sebagai pasangan yang setara. "Kamu marah?" tanya Budi akhirnya. "Tidak," jawab Lina jujur. "Aku sadar." "Sadar apa?" "Sadar kalau selama ini, aku sendirian." Budi menoleh, terkejut. "Itu tidak adil." "Justru ini pertama kalinya aku jujur," kata Lina. "Aku selalu yang menyesuaikan, yang mengalah, yang menutup luka supaya semua terlihat baik-baik saja. Tapi ketika aku minta satu hal, keberpihakanmu, kamu memilih situasi." Budi terdiam. Tidak ada bantahan yang keluar. Keheningan itu terasa lebih keras daripada pertengkaran manapun. Malam semakin larut. Lina berbaring di sisi tempat tidur, menatap gelap. Ia tidak menangis. Ia merasa terlalu jernih untuk itu. Di dalam pikirannya, sebuah keputusan besar mulai terbentuk, bukan sebagai tindakan langsung, melainkan sebagai kesiapan mental untuk tidak lagi mengorbankan dirinya tanpa syarat. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan selanjutnya akan mengguncang banyak hal. Namun untuk pertama kalinya, Lina tidak lagi menimbang keputusan itu demi menjaga orang lain, melainkan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Keputusan yang mulai terbentuk di benak Lina sejak pagi itu tidak membuatnya merasa ringan. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa ia tidak lagi ingin hadir sebagai korban membuat setiap detik menjelang pesta terasa lebih berat. Namun untuk pertama kalinya, berat itu tidak melumpuhkan. Ia seperti berjalan dengan beban di punggung, sadar sepenuhnya akan beratnya, dan memilih tetap melangkah. Siang itu, Lina kembali ke rumah mertuanya untuk gladi bersih terakhir. Suasana lebih tertutup, hanya keluarga inti yang hadir. Bu Ratna berdiri di ruang tengah, memegang beberapa lembar kertas. Wajahnya serius, namun mata itu memancarkan kepuasan yang khas. Lina langsung tahu, itu pidato pensiun. "Ini garis besarnya," kata Bu Ratna sambil menepuk-nepuk kertas. "Aku ingin menekankan bagaimana aku bertahan puluhan tahun bekerja keras, bahkan ketika tidak semua orang di sekitarku bisa diandalkan." Kalimat itu terdengar seperti pernyataan umum, tetapi Lina merasakan arahannya. Ia duduk diam, menyimak. Bu Ratna melanjutkan membaca potongan pidato, menyelipkan kalimat tentang orang-orang yang datang ke dalam hidup tanpa benar-benar memahami perjuangan, tentang dukungan yang tidak selalu hadir, tetapi tetap harus diterima dengan lapang dada. Lina menunduk, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak lagi merasakan kejutan, melainkan kejelasan. Ini bukan lagi hinaan terselubung. Ini persiapan untuk menyampaikannya di depan banyak orang. Rina yang duduk di sampingnya tampak gelisah. Setelah Bu Ratna keluar sebentar untuk menerima telepon, Rina mendekatkan kursinya. "Lin," katanya pelan, "pidatonya itu bukan cuma sindiran. Ibu sedang menyiapkan panggung." Lina menoleh. "Panggung untuk apa?" "Untuk menunjukkan siapa yang dianggap penting dan siapa yang tidak," jawab Rina jujur. "Dan aku khawatir, besok itu akan lebih terbuka." Peringatan itu membuat dada Lina mengencang. Ia tahu Rina tidak berlebihan. Selama ini, Rina menjadi saksi diam yang akhirnya berani mengakui kenyataan. "Kenapa kamu bilang ke aku sekarang?" tanya Lina. "Karena aku tidak mau kamu kaget," kata Rina. "Dan karena aku tidak setuju." Kalimat terakhir itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Lina merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih." Di perjalanan pulang, Lina duduk di kursi penumpang, kali ini tanpa menatap keluar jendela. Ia memikirkan pilihan yang ada di hadapannya. Tidak datang ke pesta akan membuatnya aman dari hinaan, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pihak yang tersingkir. Datang berarti membuka diri pada kemungkinan direndahkan di depan umum. Malam itu, Lina berdiri di depan cermin, memperhatikan pantulan dirinya.
Wajah itu terlihat tenang. Namun mata itu menyimpan tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana pesta akan berjalan, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin lagi hadir sebagai seseorang yang menunggu belas kasihan. Budi masuk ke kamar. "Kamu jadi datang, kan?" tanyanya. "Iya," jawab Lina singkat. Budi tampak lega. "Bagus. Jangan dipikirkan yang aneh-aneh. Nikmati saja acaranya." Lina menatapnya. "Aku akan hadir," katanya, memilih kata dengan hati-hati. "Tapi aku tidak akan berpura-pura lagi." Budi mengernyit. "Maksudnya?" "Tidak apa-apa," jawab Lina. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu, percakapan itu belum akan membawa kemana-mana. Menjelang tidur, Lina duduk di tepi ranjang, memegang ponselnya. Ia membuka pesan terakhir dari Adit yang mengingatkan jadwal kedatangan tamu penting. Lina membalas dengan satu kalimat singkat, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah itu, ia meletakkan ponsel dan menarik napas panjang. Besok, ia akan berdiri di ruang yang sama dengan orang-orang yang selama ini meremehkannya. Namun kali ini, ia tidak datang untuk menahan luka atau mencari pengakuan. Ia datang untuk melihat dengan jelas siapa yang akan tetap berdiri dan siapa yang akan memilih diam. Dengan kesadaran itu, Lina mematikan lampu. Ia tahu, langkah kecil yang ia ambil dengan memilih hadir bukan sebagai korban akan membawa konsekuensi. Dan meski ia belum tahu bentuknya, Lina siap menanggung risikonya. Lampu-lampu aula menyala terang, memantulkan kilau di taplak meja putih dan rangkaian bunga yang ditata berlebihan. Musik lembut mengalun, menandai dimulainya pesta pensiun Bu Ratna, acara yang sejak awal terasa lebih seperti perayaan kemenangan pribadi daripada perpisahan. Lina melangkah masuk dengan punggung tegak. Detak jantungnya teratur, bukan karena tenang, melainkan karena ia telah memutuskan untuk tidak memberi ruang pada kepanikan. Ia duduk di kursi yang telah ditentukan, di sisi Budi. Di sekelilingnya, keluarga besar dan tamu undangan berbincang hangat. Rina duduk beberapa kursi di seberang, sesekali melirik Lina dengan tatapan waspada, sebuah isyarat sunyi bahwa ia ada, mengamati. Bu Ratna muncul di panggung kecil dengan kebaya berwarna mencolok. Tepuk tangan pecah. Senyum Bu Ratna mengembang, senyum yang menguasai ruangan. Ia berdiri di depan mikrofon, menunggu riuh itu mereda, lalu membuka pidato dengan suara mantap. "Terima kasih atas kehadiran semuanya," katanya. "Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai orang yang pensiun, tapi sebagai seseorang yang telah memberi hidupnya untuk pekerjaan, keluarga, dan relasi." Lina mengatupkan jemarinya di pangkuan. Ia merasakan gelombang pertama, kata-kata yang tampak netral, tetapi mengandung klaim. Klaim tentang jasa, tentang pusat perhatian. Bu Ratna melanjutkan, menyebutkan masa-masa sulit, kerja keras, dan pengorbanan yang seringkali tidak terlihat. Beberapa tamu mengangguk. Lina menahan napas ketika kalimat itu menggantung di udara, seolah menunggu respons yang tak pernah diminta darinya. "Tidak semua orang mengerti arti komitmen," kata Bu Ratna, tersenyum tipis. "Ada yang hadir di tengah jalan, menikmati hasil, tanpa memahami proses." Kata-kata itu jatuh seperti jarum. Tidak menusuk keras, tetapi cukup tajam untuk terasa. Lina menatap panggung dengan wajah datar. Di dalam dirinya, sesuatu mengencang, bukan marah, melainkan kesadaran bahwa ia sedang dijadikan contoh tanpa nama. Budi bergeser di kursinya. "Ibu bercanda," bisiknya, lebih seperti kebiasaan daripada pembelaan. Lina tidak menoleh. Ia memilih untuk tetap menatap lurus. Dalam kepalanya, ia menghitung napas. 1, 2. Ia menolak reaksi spontan. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingin memegang kendali atas dirinya sendiri. Pidato berlanjut. Bu Ratna menyebut relasi lama, kepercayaan yang dibangun, dan dukungan yang tidak selalu datang dari dalam rumah, tetapi dari luar yang setia. Tepuk tangan kembali terdengar. Lina menangkap pandangan Adit di kejauhan. Sekilas saja, cukup untuk mengingatkannya pada kebenaran yang ia simpan. Dana. Sumber. Fakta yang tak diucapkan. Setiap tepuk tangan terasa seperti ketukan palu. Lina tidak tersenyum, tidak pula menunduk. Ia memilih netral,
menahan emosi yang mulai berubah bentuk. Ini bukan lagi sekadar luka. Ini adalah ujian. Apakah ia akan terus membiarkan dirinya didefinisikan oleh orang lain? Saat hidangan utama disajikan, Bu Ratna turun dari panggung dan berkeliling meja. Ketika tiba di meja Lina, ia berhenti sejenak. "Lina," katanya ramah, terlalu ramah. "Terima kasih sudah datang. Keluarga itu penting, ya. Walau kadang tidak semua anggota bisa sejalan." Beberapa tamu terdekat menoleh. Lina mengangkat wajahnya. "Tentu, Bu," jawabnya tenang. "Keluarga memang penting." Nada suaranya rata, tetapi kalimat itu mengandung batas. Bu Ratna tersenyum lagi, lalu melangkah pergi. Ketegangan tidak meledak, ia menggantung, menebal. Rina menghela napas panjang dari seberang. Matanya bertanya tanpa kata. Lina membalas dengan anggukan kecil. "Aku baik-baik saja." Setidaknya, ia ingin terlihat demikian. Acara berlanjut dengan pemutaran video kilas balik. Foto-foto Bu Ratna berganti di layar, disertai narasi tentang dedikasi dan keberhasilan. Lina merasakan perubahan di dalam dirinya, dari menahan menjadi mengamati. Ia tidak lagi menunggu akhir pidato untuk bebas, ia menunggu dirinya sendiri untuk jujur. Ketika video selesai, tepuk tangan kembali menggema. Lina ikut bertepuk tangan, pelan, secukupnya. Keputusan kecil itu membuatnya terkejut. Ia tidak sedang menyerah. Ia memilih kapan dan bagaimana bereaksi. Budi mencondongkan badan. "Kamu kuat," katanya singkat. Lina menoleh, menatap suaminya lebih lama dari biasanya. Di matanya, ia melihat jarak yang selama ini diabaikan. Kuat, pikirnya, bukan berarti diam. Dan diam bukan lagi pilihannya, meski malam ini ia masih menahan diri. Pesta berakhir tanpa ledakan. Tidak ada konfrontasi, tidak ada pengakuan. Namun saat Lina berdiri untuk pulang, dadanya terasa penuh oleh tekanan baru, bukan emosi mentah, melainkan keputusan yang mulai menuntut bentuk. Ia tahu, ketenangan yang ia jaga malam ini memiliki harga. Di ambang pintu aula, Lina berhenti sejenak. Ia menarik napas, lalu melangkah keluar. Ketegangan belum pecah, tapi garis telah ditarik di dalam dirinya. Dan ia sadar, langkah berikutnya akan berisiko. Sisa-sisa ketegangan dari malam sebelumnya masih melekat di dada Lina ketika ia kembali melangkah ke aula yang sama. Pesta belum benar-benar usai. Rangkaian acara lanjutan digelar sebagai penutup resmi. Lina menyadari sesuatu berbeda sejak ia masuk. Beberapa tamu berbisik, pandangan mereka sesekali beralih ke arah pintu utama, seolah menunggu seseorang. Ia duduk di tempat yang sama, kali ini dengan kesadaran yang lebih tajam. Tubuhnya tenang. Pikirannya waspada. Budi duduk di sebelahnya, tampak gelisah. Tangannya merapikan manset kemeja berulang kali, gerakan kecil yang Lina kenal sebagai tanda ketidaknyamanan. Pintu aula terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah mantap, disambut panitia dengan sikap penuh hormat. Lina mengenalinya bahkan sebelum namanya disebut, Adit. Setelan jasnya sederhana, tetapi kehadirannya membawa bobot. Ia bukan sekadar tamu. Ia membawa otoritas. Bisik-bisik menguat. Siapa itu? Kenapa panitia menyambut seperti itu? Rina menoleh cepat ke arah Lina, matanya melebar, lalu kembali menatap ke depan. Lina menelan ludah. Ia tahu momen ini akan datang, hanya tidak menyangka secepat ini, dan di ruang yang penuh saksi. Pembawa acara naik ke panggung, suaranya berusaha ceria. Hadirin sekalian, sebelum kita menutup rangkaian acara, izinkan kami menyambut tamu kehormatan yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Adit melangkah ke panggung. Tepuk tangan terdengar, awalnya ragu, lalu menyatu. Lina memperhatikan Bu Ratna. Senyum kebanggaannya yang biasa tampak mengeras, seolah dipaksa bertahan. Pak Surya duduk tegak, ekspresinya kosong. Budi berhenti bergerak. Adit berdiri di depan mikrofon. "Terima kasih atas sambutannya," katanya. Suaranya tenang, tidak mencari perhatian. "Saya merasa terhormat bisa hadir di acara ini." Ia berhenti sejenak, menatap ruangan. Lina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan ketakutan. Ini kesiapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Saya diundang,"
lanjut Adit, untuk menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Lina menarik napas pelan. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap lurus. Ia tidak ingin terlihat sebagai pusat. Ia ingin menjadi pemilik kendali atas reaksinya sendiri. Adit melanjutkan, acara sebesar ini tentu membutuhkan dukungan yang tidak kecil. Karena itu, izinkan saya menyebutkan sponsor utama yang telah berkontribusi secara penuh. Ruangan mulai hening. Beberapa tamu mencondongkan badan. Bu Ratna mengangkat dagu, bersiap menerima pujian yang selama ini ia klaim. Perusahaan Lina, kata Adit jelas, tanpa jeda, menjadi sponsor utama acara pensiun ini. Tepuk tangan yang diharapkan tidak datang. Waktu seperti berhenti di antara detik. Lina merasakan panas merambat ke wajahnya, bukan karena malu, melainkan karena beratnya kenyataan yang akhirnya diucapkan di ruang terbuka. Bu Ratna membeku. Senyum itu runtuh perlahan, digantikan tatapan kosong yang tak siap. Matanya bergerak cepat, seolah mencari celah untuk menyangkal. Pak Surya menoleh padanya, lalu kembali ke panggung, tidak berkata apa-apa. Budi menoleh ke Lina, matanya dipenuhi kebingungan yang bercampur kaget. Apa maksudnya? Bisiknya, hampir tidak terdengar. Lina tidak menjawab. Ia memilih diam, kali ini bukan sebagai bentuk mengalah, melainkan sebagai pernyataan. Ia membiarkan fakta berdiri sendiri. Adit melanjutkan sambutannya dengan profesional, menyebutkan komitmen perusahaan, nilai kerjasama, dan harapan bahwa acara ini membawa kenangan baik. Tidak ada nada menyudutkan. Justru ketenangan itulah yang membuat kebenaran terasa semakin keras. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan, ragu-ragu, lalu lebih mantap. Rina menatap Lina dengan ekspresi campur aduk, lega, khawatir, kagum. Lina membalas dengan pandangan singkat. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, dari waspada menjadi tegak. Bu Ratna tetap diam. Tangannya mencengkeram kursi. Untuk pertama kalinya, Lina melihat ibu mertuanya tanpa tameng kata-kata. Tidak ada sindiran, tidak ada klaim. Hanya kebisuan yang berbicara. Ketika Adit turun dari panggung, pembawa acara buru-buru menutup sesi dengan musik. Suasana berangsur kembali, tetapi sesuatu telah berubah. Percakapan yang muncul kini berlapis-lapis, syarat makna. Budi menarik napas panjang. Kenapa kamu tidak bilang? Katanya pelan, bukan marah, lebih kepada kehilangan pijakan. Lina menoleh. Karena setiap kali aku ingin bicara, aku diminta mengalah. Kalimat itu jatuh di antara mereka. Tidak keras, tetapi cukup untuk mengubah arah. Saat acara berakhir, Lina berdiri dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sepenuhnya, campuran lega dan ancaman. Kebenaran telah muncul, namun dampaknya baru saja dimulai. Ia sadar, diamnya tadi bukan akhir. Itu adalah awal dari pilihan yang lebih berani. Di pintu keluar, Adit menghampirinya. Saya harap tidak keberatan, katanya singkat. Lina mengangguk. Terima kasih. Langkahnya terasa lebih berat saat ia meninggalkan aula. Tekanan batin baru menyusup, bukan lagi tentang rahasia yang disimpan, melainkan tentang konsekuensi yang menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Lina tidak yakin ingin menghindarinya. Sisa gema nama perusahaan itu masih menggantung di udara ketika Lina melangkah ke ruang keluarga besar di belakang aula. Acara resmi telah selesai, tetapi dampaknya baru mulai terasa. Wajah-wajah yang tadi tersenyum kini dipenuhi tanda tanya. Beberapa kerabat duduk berkelompok, berbisik tanpa menurunkan suara. Lina merasakan tatapan mereka seperti benang-benang tipis yang menarik-narik kesadarannya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melarikan diri. Bu Ratna berdiri di dekat jendela, punggungnya kaku. Dari caranya menahan tubuh, Lina tahu ibu mertuanya sedang berusaha menguasai diri, atau mungkin menunggu momen untuk meledak. Pak Surya duduk di sofa, kedua tangannya saling menggenggam, memilih diam seperti biasa. Budi berdiri ragu di tengah ruangan, terjebak di antara dua dunia yang selama ini ia kira tidak akan bertabrakan. Jadi, perusahaan itu milik Lina. Suara salah satu bibi terdengar, terlalu jelas untuk diabaikan. Adit berdiri tidak jauh dari Lina. Dengan nada tenang, ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mulai bermunculan. Tidak sekaligus, tidak memamerkan.
Ia menjelaskan struktur kepemilikan, peran Lina dalam membangun perusahaan, dan alasan kerjasama yang selama ini dilakukan melalui jalur profesional. Setiap kalimat seperti membuka lapisan demi lapisan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kesengajaan diam. Bu Ratna berbalik. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Lina. Jadi selama ini kamu membiarkan aku, suaranya bergetar, antara marah dan tidak percaya, membicarakan semua ini tanpa tahu apa-apa. Lina merasakan dadanya mengencang. Ini momen yang selama bertahun-tahun ia hindari. Bukan karena ia tidak mampu bicara, tetapi karena ia takut pada akibatnya. Kini ketakutan itu tetap ada, namun tidak lagi menguasai. Aku tidak membiarkan, Bu, kata Lina, suaranya tenang, nyaris datar. Aku memilih diam. Bu Ratna tertawa pendek, pahit. Diam? Atau menyembunyikan? Kamu mempermalukan saya di depan semua orang. Kata-kata itu menusuk. Namun kali ini tidak menembus sedalam dulu. Lina menatap Bu Ratna lurus. Ia tidak mengangkat suara, tidak pula menunduk. Aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya tidak pernah diberi ruang untuk menjelaskan. Budi melangkah maju. Lina, ini bukan waktunya. Justru ini waktunya, potong Lina pelan. Ia menoleh pada suaminya, tatapannya tidak keras, tetapi tegas. Selama ini aku menunggu waktu yang katanya tepat. Tapi setiap kali aku ingin bicara, aku diminta mengalah. Ruangan kembali sunyi. Rina berdiri di sudut, matanya berkaca-kaca. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dari Lina, ketenangan yang lahir dari keputusan. Bu Ratna menggeleng kuat. Kamu menantuku. Seharusnya kamu jujur sejak awal. Lina menarik napas dalam. Kejujuran butuh keamanan. Dan aku tidak pernah merasa aman untuk bicara. Kalimat itu membuat Pak Surya mengangkat kepala. Ia menatap Lina lebih lama dari biasanya, seolah baru kali ini benar-benar melihatnya. Namun ia tetap tidak berkata apa-apa. Bu Ratna duduk dengan kasar, napasnya berat. Rasa dikhianati jelas terpancar, bercampur dengan kehilangan kendali yang selama ini menjadi senjatanya. Ia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan yang ia rasakan selama ini berdiri di atas asumsi. Lina melangkah mundur satu langkah. Ia tidak ingin menyerang, juga tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Ia sudah mengatakan cukup. Saat ia berbalik untuk pergi, Budi memanggil namanya. Lina berhenti, tetapi tidak menoleh. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya Budi. Lina menutup mata sejenak. Tekanan batin baru muncul. Bukan lagi tentang apakah ia harus diam, tetapi tentang apa yang harus ia pertahankan setelah bersuara. Aku mau dihargai, jawabnya akhirnya. Dan aku tidak tahu apakah itu mungkin di sini. Ia melangkah keluar ruangan dengan langkah mantap namun hati yang bergetar. Di balik ketegasan itu, Lina tahu satu hal. Setelah kebenaran diucapkan, tidak ada jalan kembali. Dan keputusan berikutnya akan menuntut keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Pagi datang dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Lina duduk di meja makan rumahnya sendiri. Secangkir kopi di depannya telah dingin tanpa sempat disentuh. Malam sebelumnya masih berputar-putar di kepalanya. Kata-kata yang telah ia ucapkan, tatapan yang ia tinggalkan. Ada kelegaan tipis, tetapi juga ruang kosong yang menunggu diisi oleh keputusan berikutnya. Telepon genggamnya bergetar. Nama Adit muncul di layar. Lina mengangkatnya tanpa ragu. Saya sudah menyiapkan dokumen penghentian seluruh fasilitas, kata Adit langsung ke inti. Sesuai arahanmu. Kerja sama pendanaan acara, bantuan operasional bulanan, dan semua jalur pembayaran pribadi atas nama Bu Ratna sudah bisa dihentikan hari ini. Lina menutup mata sejenak. Ini bukan keputusan impulsif. Ia sudah memikirkannya sejak lama. Hanya saja keberanian itu baru muncul setelah ia berhenti berharap dipahami. Lakukan, jawabnya pelan. Sesuai prosedur. Ia memutus sambungan dan menatap ruang kosong di sekelilingnya. Tidak ada gemetar di tangannya. Yang ada hanya kesadaran penuh bahwa garis telah ditarik, bukan sebagai balas dendam, melainkan batas yang selama ini tidak pernah ia pasang. Belum sempat Lina beranjak, pintu rumah terbuka keras. Budi masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang,
Matanya merah menahan emosi. Tanpa menyapa, ia melemparkan ponselnya ke meja. "Kamu puas sekarang?" Suaranya meninggi. "Ibu meneleponku pagi-pagi." Panik. Semua rekening bantuan dibekukan. Semua fasilitas dihentikan. "Kamu yang lakukan ini, kan?" Lina berdiri perlahan. Ia menatap Budi tanpa terburu-buru, seolah ingin memastikan kata-katanya nanti tidak lahir dari luka, melainkan dari keputusan. "Iya," jawabnya singkat. Budi tertawa sinis. "Kamu benar-benar tega. Setelah semua yang terjadi, kamu malah menghancurkan hidup ibu." "Kehidupannya tidak runtuh karena aku berhenti membantu," kata Lina tenang. "Ia runtuh karena selama ini berdiri di atas bantuan yang tidak pernah ia akui." "Kamu ini istri aku." Budi membentak. "Bagaimana bisa kamu setega itu pada ibuku?" Lina menarik napas dalam. Amarah Budi tidak lagi membuatnya mengecil. Yang ia rasakan justru kesedihan yang jernih, tentang betapa jauhnya mereka berdiri sekarang. "Selama ini aku juga istrimu saat aku dihina," katanya pelan. "Tapi kamu tidak pernah marah sebesar ini." Budi terdiam sejenak, lalu menggeleng keras. "Itu berbeda. Ibu cuma bicara. Ini nyata. Ini soal hidup orang tua aku. Dan harga diriku juga nyata," balas Lina. "Bedanya, aku diminta mengalah bertahun-tahun." Budi melangkah mendekat. "Kamu ingin membalas dendam. Akui saja." Lina menggeleng. "Kalau aku ingin membalas dendam, aku akan membukanya sejak awal. Aku akan mempermalukannya di depan semua orang. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya berhenti menjadi penopang bagi orang yang tidak pernah menganggapku manusia." Kata-kata itu membuat Budi membeku. Namun kemarahannya tidak padam, justru berubah arah. "Kalau ibu sampai sakit karena ini, itu tanggung jawab kamu." Kalimat itu menghantam lebih keras dari hinaan Bu Ratna manapun. Lina merasakan sesuatu di dadanya runtuh perlahan. Bukan kepercayaan, melainkan harapan. Harapan bahwa Budi suatu hari akan berdiri di sisinya tanpa syarat. "Aku tidak bertanggung jawab atas reaksi orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Lina, suaranya kini sedikit bergetar, tetapi tidak goyah. "Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri." Budi menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Berarti kamu memilih perusahaanmu daripada keluarga?" Lina tersenyum kecil, pahit. "Tidak. Aku memilih diriku." Keheningan menggantung di antara mereka. Tidak ada lagi kata yang bisa menjembatani jarak itu. Budi memalingkan wajahnya, rahangnya mengeras. "Kalau begitu, jangan harap aku bisa memaafkan kamu." Lina mengangguk perlahan. "Aku tidak memintanya." Ia berbalik menuju kamar, mengambil tas kecil yang sudah lama ia siapkan tanpa benar-benar sadar. Di dalamnya, hanya ada beberapa pakaian dan dokumen penting. Budi melihatnya dengan mata membelalak. "Kamu mau kemana?" tanyanya, kali ini dengan nada yang bercampur panik. "Aku butuh ruang," jawab Lina. "Dan sejujurnya, aku tidak yakin kita masih punya definisi yang sama tentang rumah." Budi tidak menghalangi. Ia berdiri terpaku, seolah baru menyadari bahwa kemarahan ini tidak lagi bisa dikendalikan dengan teriakan. Saat Lina melangkah ke pintu, Rina muncul dari arah dapur. Ia datang sejak pagi, mencoba menenangkan Bu Ratna sebelumnya. "Lina." Suara Rina bergetar. "Kamu yakin?" Lina menatap kakak iparnya itu. Ada empati di sana, tetapi juga ketakutan. "Aku lebih takut kalau aku tetap tinggal," jawab Lina jujur. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Tidak ada ledakan, tidak ada tangisan histeris. Justru ketenangan itulah yang menandai titik tak bisa ditarik kembali. Di luar, Lina berhenti sejenak. Dadanya sesak, tapi kepalanya jernih. Keputusan ini berisiko. Ia tahu dampaknya akan panjang dan menyakitkan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak menoleh ke belakang. Hari-hari setelah Lina meninggalkan rumah terasa seperti ruang hampa yang memanjang. Ia tinggal sementara di apartemen kecil milik perusahaannya, tempat yang selama ini hanya ia anggap persinggahan. Pagi itu, Lina duduk di dekat jendela, memandang lalu lintas yang bergerak tanpa memedulikan hidup siapapun. Dadanya terasa berat, bukan karena ragu,
tetapi karena ia tahu keputusan yang akan diambilnya hari ini bersifat final. Telepon dari Budi masuk sejak malam sebelumnya. Namun baru pagi itu Lina menjawabnya. Suara suaminya terdengar lelah, tapi bukan menyesal. Kita bisa bicarakan ini, kata Budi. Asal kamu berhenti bersikap seolah semua ini salah ibu. Lina memejamkan mata. Kalimat itu cukup. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan bahwa ia telah membiarkan Lina sendirian selama bertahun-tahun. Hanya penolakan tanggung jawab yang dibungkus ajakan berdamai. Budi, ujar Lina pelan, aku tidak meninggalkan rumah karena ibumu. Aku pergi karena kamu tidak pernah memilih berdiri bersamaku. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku, balas Budi cepat. Aku tidak pernah memintamu meninggalkannya, jawab Lina. Aku hanya ingin kamu jujur melihat apa yang salah. Hening di ujung sana. Lalu suara Budi mengeras. Kalau begitu, ini memang jalanmu. Lina membuka mata. Tidak ada lagi yang perlu diperjelas. Iya, katanya. Aku memilih berpisah. Ia menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun hatinya justru terasa lebih ringan. Kesedihan ada, tetapi bercampur dengan kelegaan yang tenang. Lina tahu, mempertahankan pernikahan tanpa rasa aman hanya akan mengikis dirinya sampai habis. Sementara itu, di rumah Bu Ratna, suasana berubah drastis. Telepon-telepon yang dulu tak pernah sepi kini jarang berdering. Beberapa relasi lama mulai menjaga jarak. Undangan makan siang yang biasa datang tiba-tiba menghilang. Tanpa dukungan finansial dan jaringan yang selama ini menopangnya, Bu Ratna seperti kehilangan panggung. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto lama yang terpajang di dinding, potret dirinya di masa kejayaan, saat ia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Mereka berani melupakan saya, gumamnya dengan suara serak. Setelah semua yang saya lakukan. Pak Surya berdiri di dekat pintu, memerhatikan istrinya dengan wajah lelah. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menenangkan. Diamnya kini bukan lagi bentuk perlindungan, melainkan pengakuan atas ketidakberdayaan. Bu, kata Rina hati-hati, mungkin ini saatnya ibu berhenti menyalahkan orang lain. Bu Ratna menoleh tajam. Kamu membela Lina sekarang. Rina menarik napas dalam. Aku membela kebenaran. Kita semua melihat bagaimana ibu memperlakukannya. Dan sekarang, kita melihat akibatnya. Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam. Amarahnya tidak lagi menemukan sasaran yang mudah. Tidak ada Lina untuk disindir. Tidak ada uang untuk dipamerkan. Yang tersisa hanya kehampaan yang tidak bisa ditutupi oleh gengsi. Pak Surya akhirnya bicara. Suaranya berat. Kita terlalu lama membiarkan kesombongan memimpin rumah ini. Bu Ratna menunduk. Bahunya bergetar. Bukan karena tangis penuh penyesalan, melainkan karena runtuhnya ilusi tentang kendali. Status yang ia banggakan, relasi yang ia klaim, semuanya menguap ketika sumbernya berhenti mengalir. Rina berdiri sebagai saksi, dadanya sesak. Ia menyadari, kejatuhan ini bukan hukuman instan, melainkan konsekuensi yang tumbuh perlahan dari sikap yang tidak pernah dikoreksi. Di apartemennya, Lina menandatangani berkas terakhir yang dikirim pengacaranya. Tangannya mantap, meski hatinya bergetar. Ia bukan merayakan perpisahan, tetapi menerima bahwa ini harga yang harus dibayar untuk kembali utuh. Sore itu, Lina berdiri di balkon, angin menyentuh wajahnya. Ada duka yang belum selesai, ada masa depan yang belum jelas. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Tekanan batin baru muncul, bukan tentang apakah ia salah, tetapi tentang bagaimana ia akan melangkah sendiri setelah semua yang ia bangun runtuh di satu sisi dan berdiri kokoh di sisi lain. Dan untuk pertama kalinya, Lina siap menghadapinya. Keheningan pagi terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lina berdiri di depan jendela apartemennya, menatap cahaya matahari yang masuk perlahan, tidak memaksa. Sisa-sisa beban dari keputusan besar yang ia ambil masih ada, namun kini tidak lagi menekan. Ada ruang di dadanya, ruang yang selama ini terisi oleh ketakutan, kini perlahan diisi oleh napas yang lebih dalam. Hari ini bukan tentang pengadilan, bukan tentang pembelaan. Semua konflik utama telah mencapai ujungnya. Lina tidak lagi menunggu pengakuan, tidak pula berharap penyesalan dari siapapun.
Ia hanya ingin hidup dengan utuh, dan untuk pertama kalinya, keinginan itu terasa mungkin. Teleponnya bergetar. Nama Maya muncul di layar. Lina tersenyum kecil sebelum mengangkatnya. "Kamu terdengar lebih tenang sekarang," kata Maya tanpa basa-basi, seolah bisa merasakan perubahan itu dari kejauhan. "Aku memang lebih tenang," jawab Lina jujur. "Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku berhenti melawan diriku sendiri." Maya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku bangga sama kamu. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu jujur pada batasmu." Percakapan itu singkat, namun meninggalkan kehangatan yang nyata. Setelah menutup telepon, Lina bersiap pergi ke kantor. Bukan sebagai pemilik yang ingin menunjukkan kuasa, melainkan sebagai dirinya sendiri. Perempuan yang bekerja karena ia memilih, bukan karena ingin membuktikan apapun. Di kantor, Adit menyambutnya dengan sikap profesional seperti biasa. "Semua proses sudah berjalan rapi," katanya. "Tidak ada konsekuensi hukum lanjutan. Hubungan kerja tetap aman." Lina mengangguk. "Terima kasih sudah menjaga semuanya tetap bersih." Adit menatapnya sejenak, lalu berkata, "Keputusanmu tidak mudah, tapi tepat." Lina tidak menjawab. Ia tidak mencari pembenaran. Ia hanya menghargai bahwa pilihannya kini dihormati tanpa syarat. Sore harinya, Lina bertemu Rina di sebuah kafe kecil. Wajah Rina terlihat lelah, namun lebih jujur dari sebelumnya. "Ibu masih sulit menerima kenyataan," kata Rina hati-hati. "Tapi, tidak ada lagi amarah yang dulu. Hanya kebingungan." Lina mendengarkan tanpa defensif. "Aku tidak membencinya," katanya pelan. "Aku hanya berhenti mengorbankan diriku." Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku baru sadar, diamku dulu ikut menyakiti kamu. Maaf." Permintaan maaf itu sederhana, namun cukup. Lina merasakan sesuatu di dadanya melunak. Bukan rekonsiliasi penuh, bukan pula penutupan semua luka, tetapi pengakuan yang tulus, dan itu sudah lebih dari cukup. Tentang Budi, Lina tidak lagi mencari kabar. Ia tahu perpisahan itu final. Tidak ada dendam yang ia simpan, hanya jarak yang ia jaga. Ia mengerti kini, cinta tanpa keberpihakan bukanlah rumah. Dan menerima itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Malam tiba. Lina kembali ke apartemennya, meletakkan tas, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke sofa. Ia membiarkan lelah datang tanpa perlawanan. Dalam diam itu, ia menyadari satu hal yang paling mengejutkan. Ia tidak merasa menang. Tidak ada rasa puas melihat kejatuhan orang lain. Tidak ada euforia atas kebebasan yang diraih. Yang ada hanyalah rasa pulih. Seperti luka lama yang akhirnya berhenti berdarah, meski bekasnya tetap ada. Ia berdiri, menyalakan lampu kecil, lalu mengambil sebuah bingkai foto yang belum pernah ia pajang. Foto dirinya beberapa tahun lalu, tersenyum tipis, dengan mata yang menyimpan banyak hal. Lina menatap foto itu lama. "Akhirnya kamu aku dengar," gumamnya pelan. Ia meletakkan bingkai itu di rak, bukan sebagai simbol kemenangan, tetapi sebagai pengingat perjalanan. Bahwa harga diri tidak selalu dibela dengan suara keras. Kadang, ia dibela dengan keberanian untuk pergi. Di balkon, Lina menghirup udara malam. Kota bergerak seperti biasa, tak peduli siapa yang hancur atau pulih. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah selesai. Konflik yang selama ini menggerogoti, antara bertahan dan menghormati diri, akhirnya menemukan jawabannya. Lina melangkah masuk kembali, menutup pintu, dan mematikan lampu. Esok hari akan membawa tantangan baru, keputusan baru, mungkin kesepian baru. Tapi kini ia melangkah maju dengan sesuatu yang selama ini ia cari di luar. Harga diri yang akhirnya ia bela sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Kadang, luka terdalam bukan berasal dari orang asing, tetapi dari tempat yang kita sebut rumah. Cerita Lina mengingatkan kita bahwa berkorban tanpa batas bukanlah bentuk cinta, melainkan cara perlahan menghilangkan diri sendiri. Mengalah demi damai hanya bermakna jika harga diri tetap utuh. Saat suara kita terus diabaikan, berani memilih diri sendiri bukanlah egois. Itu adalah bentuk paling jujur dari bertahan hidup. Terima kasih telah menemani perjalanan Lina hingga akhir. Semoga kisah ini memberi keberanian untuk menghargai diri,
menetapkan batas, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, dan jangan pernah ragu membela harga diri sendiri.